Pemerintah Indonesia resmi mengambil langkah ekstrim demi menyelamatkan devisa negara dari praktik kebocoran sistemik. Dalam pidato terbarunya di hadapan rapat paripurna DPR, Presiden Prabowo Subianto secara terbuka meluapkan kegeramannya atas besarnya kebocoran kekayaan alam nasional yang selama ini mengalir ke luar negeri tanpa memberikan dampak optimal bagi kas negara. Presiden menegaskan, masalah fundamental ekonomi bangsa saat ini adalah tidak tinggalnya kekayaan kita di dalam negeri. Sebuah tantangan besar yang kini dijawab pemerintah lewat pembentukan badan khusus. Langkah tegas ini diambil bukan tanpa alasan. Indikasi kebocoran devisa serta praktik trade mispriching atau salah lapor harga dan volume komoditas unggulan, ditengarai telah lama menggerogoti pendapatan negara dari sektor pajak dan royalti. Menyikapi hal tersebut, pemerintah secara resmi membentuk dan menunjuk PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai BUMN khusus yang akan mengintegrasikan seluruh tata kelola ekspor kekayaan alam dalam satu pintu. Mulai Juni 2026, seluruh perusahaan plat merah wajib melaporkan aktivitas penjualan komoditas sumber daya alam kepada badan ini. Kedepannya, Danantara tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, melainkan bertindak sebagai pengekspor tunggal atau single exporter untuk berbagai komoditas strategis nasional. Komoditas utama yang masuk dalam radar pengawasan ketat satu pintu ini meliputi sektor-sektor krusial, mulai dari minyak kelapa palm atau CPO, batu bara, hingga besi verau. Melalui skema baru ini, setiap laporan transaksi ekspor wajib diverifikasi secara ketat oleh Danantara. Langkah ini dilakukan guna memastikan bahwa nilai penjualan, volume, hingga proses pengiriman benar-benar transparan dan sesuai dengan standar harga pasar dunia yang berlaku. Upaya membangun validitas dan integritas data perdagangan ini memegang peranan sangat vital. Selama ini, distorsi data akibat pelaporan yang tidak akurat dinilai telah merugikan negara dari segi penerimaan negara bukan pajak, sektor perpajakan, hingga stabilitas nilai tukar akibat minimnya cadangan devisa yang masuk ke dalam negeri. Dengan transparansi penuh, pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi dapat didorong lebih tinggi, dibarengi dengan penguatan cadangan devisa yang jauh lebih besar. Transformasi besar ini dipastikan berjalan secara bertahap. Setelah kewajiban pelaporan dimulai pada Juni 2026, pemerintah menargetkan sistem digital pengawasan satu pintu ini akan beroperasi penuh secara menyeluruh pada Januari tahun 2027 mendatang. Melalui strategi integrasi ini, negara diharapkan mampu merebut kembali kendali penuh terhadap kekayaan alam nasional, sekaligus memastikan bahwa setiap butir hasil bumi Indonesia kembali dan dipergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Ketegasan regulasi dan kesiapan sistem digital akan menjadi kunci utama apakah PT Danantara mampu menyumbat total kebocoran devisa yang selama ini terjadi. Distorsi perdagangan secara keseluruhan dalam segi data dan pelaporan. Nah, ini yang ingin kita sempurnakan. Intinya yang ingin saya sampaikan ini adalah transparansi dari transaksi, dari segi volume, dari segi pricing, delivery, dan yang lain-lainnya. Itu yang ingin kita capai. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.